Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Minggu ini adalah merupakan minggu yang keempat, di mana di dalam program jemaat kita bahwa minggu keempat ini dilaksanakan ibadah kreatif. Oleh karena itu pelaksanaan ibadah kreatif ini dilakukan secara khusus, oleh karena itu akan dipimpin oleh WL. Oleh karena itu kami persilakan. Shalom Bapak Ibu dan keluarga jemaat sekalian, selamat pagi dan selamat datang, selamat bergabung kembali bersama kami di GKPB Jemaat Surya Buana. Dan minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan Juli, yang merupakan hari Minggu ibadah kreatif di GKPB Jemaat Surya Buana. Bapak Ibu jemaat dan keluarga sekalian, introitus yang mendasari kita pada minggu terakhir di bulan Juli ini terambil dari Efesus 2 ayat 19 yang berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu dan keluarga jemaat sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa kita ada di sini bukan lagi sebagai orang asing, melainkan kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, dan kita merupakan keluarga Allah. Maka dari itu mari kita naikkan pujian dari KJ 362, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita masuk ke dalam doa dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa, walaupun dengan ibadah virtual kami pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Fokuskan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat memberikan seluruhnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Apapun yang kami akan lakukan pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, sebelum kami melanjutkan ibadah ini Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, ayat yang menjadi berita anugerah kita pada hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat 23 dan ayat 22 sampai dengan 23 yang berbunyi demikian.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita aminkan berita anugerah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan pujian kita yang akan saya bacakan. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 107 dari ayatnya yang pertama, kedua, dan ke-8. Berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Ayat yang ke-8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Untuk meresponi Mazmur kita pada hari ini, mari kita angkat pujian dari PKJ 239, Perubahan Besar. Jiwaku bersinar terang yang cerah.
jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima petunjuk hidup baru kita yang diambil dari Matius 25 ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dengan tetap berdiri, saya rindu setiap kita untuk memberikan salam kepada kanan dan kiri kita dengan salam namaste. Dan kita akan teruskan pujian kita dengan menaikkan pujian Ada Satu Sobatku. Duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memasuki ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Wiki Kansil, mari kita siapkan hati kita, kita akan menaikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Mas
Mari jemaat kita satu di dalam doa. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, yang hendak mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Baik kami ada di tempat sini, ataupun jemaat-jemaat kami yang menyaksikan secara online. Bapak berkati setiap kami sehingga kami mengerti maksud dari hati-Mu ya Tuhan. Untuk kami lakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu nih. Mulut bibirnya Engkau urapi, sehingga kebenaran firman-Mu tersampaikan dengan baik, dan jemaat boleh melaksanakannya dengan penuh sukacita. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 3. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kami ada di menyaksikan online, kami bersyukur jemaat Tuhan Surya Buana boleh melaksanakan kebaktian sampai saat ini dalam kondisi yang memang belum bisa memungkinkan untuk kita bertemu di gedung gereja. Tapi saya bersyukur saya diberikan kesempatan oleh majelis untuk menyampaikan firman ini. Kalau kita melihat akan firman ini, Tuhan Yesus sering mengajarkan kasih di dalam kehidupan, khususnya secara pribadi maupun dalam berjemaat. Banyak ayat dalam Alkitab mengajarkan tentang kasih. Ada hukum kasih yang diterapkan di dalam pelajaran agama, khususnya kekristenan. Ayat 2 berkata gini, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Relevan tidak untuk saat ini? Apalagi kalau kita hidup di perkotaan. Jadi kalau seandainya kita mengikuti ayat ini, Tuhan mengajarkan kita untuk memberi tumpangan kepada orang. Sebab kita tidak tahu, orang itu bisa saja malaikat yang kita jamu. Tapi kalau kita pertanyakan untuk kehidupan saat ini, apalagi kondisi COVID yang luar biasa ini. Orang lain aja masuk di depan rumah, mungkin kita sudah curiga. Benar ya? Orang datang mau minta minum atau mau apa, kita sudah curiga. Itu yang terjadi di masyarakat perkotaan. Apalagi suasana COVID ini kita mau salaman aja nggak berani. Ini yang sangat berat sebenarnya kalau kita mau menjalankan firman Tuhan ini. Kan kita tidak bisa membedakan. Pertanyaan kedua, bisa enggak kita membedakan manusia atau malaikat? Ini pertanyaan kedua. Dalam konteks firman saya yang saya bawakan ini adalah, jadi pertanyaan, bisa enggak kita membedakan manusia dan malaikat? Mungkin ya, kalau zaman yang dulu, bisa saja ya, zaman perjanjian lama, malaikat itu pasti berjubah atau sesuai gambar bersayap, kalau sekarang ini mungkin. Bisa langsung kita bedakan, ini malaikat. Dan suaranya mungkin berbeda gitu. Tapi kalau saat ini, ada yang pernah menjumpai malaikat secara nyata? Kan tidak ada ya, belum ada ya, saya ada kabar. Dengar malaikat. Nah ini yang sangat sulit sebenarnya, jadi dilema. Kalau kita ada orang datang, terus kita menjamu
mereka dalam kondisi saat ini, pasti saya percaya jemaat ada keraguan-raguan dan sulit untuk menjawab dari ayat ini. Saya mau menekankan kepada Bapak Ibu, nanti terakhir kita akan menjawab relevan apa tidak. Kemudian bagaimana membedakan malaikat itu. Saya juga bukan ahli di dalam hal ini, tetapi mari kita ikuti firman ini. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi saat ini, begitu banyak orang yang butuh pertolongan. 4 bulan kurang lebihnya kita mengalami pandemik ini. Orang banyak membutuhkan pertolongan, macam-macam. Baik dia karena kesusahan cari makan dan kemudian dia di PHK, nggak punya pekerjaan, sehingga harus melakukan kejahatan. Ini yang terjadi. Mungkin di Bali nggak terlalu terasa ya, tapi kalau daerah-daerah lain, daerah yang padat penduduk, itu sudah mulai terjadi kriminal-kriminal. Terus bagaimana dengan umat Kristen, dengan anak-anak Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Saya bersyukur gereja tidak diam. Gereja banyak melakukan bakti sosial. Gereja banyak memberi. Ini yang diharapkan. Ini yang diinginkan Tuhan untuk saling tolong-menolong. Untuk saling membagi. Untuk saling menguatkan. Dalam keadaan seperti ini dibutuhkan adalah kerjasama antara jemaat atau setiap kelompok untuk saling membantu. Kita bersyukur pada saat ini sudah mulai COVID ini sudah mulai redah dalam tanda kutip. Jadi pemerintah sudah mulai membuka tempat-tempat wisata khususnya daerah-daerah sudah mulai dibuka supaya ekonomi berjalan. Ini yang saat ini sudah dialami. Kemarin gugus tugas sudah dibubarkan. Dan kemudian mungkin diganti lembaga-lembaga lain untuk supaya penanganan ini lebih cepat. Saya melihat daftarnya memang sembuhnya lebih banyak. Positifnya banyak, tetapi sembuhnya juga banyak. Jadi saya bersyukur untuk keadaan seperti ini, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan selalu setia dalam pelayanan, setia dalam melakukan tugas Tuhan, dan tetap menjaga kesehatan sesuai protokol kesehatan yang sampaikan oleh pemerintah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat orang-orang hukuman dalam ayat yang ketiga, ingatlah orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga orang-orang hukuman. Kalau kita melihat karena keadaan saat ini, kita melihat berita ada kriminal di mana-mana, kemudian mereka harus berhadapan dengan penegak hukum, menjadi orang hukuman. Apa kita harus melihat itu sebagai, karena perbuatanmu? Tidak. Kita jangan menghakimi, tapi karena keadaan yang membuat seperti itu. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberkatinya, mencukupkan kebutuhannya. Saya percaya ketika bangsa ini dipimpin dengan baik, Tuhan pasti mencurahkan berkatnya. Jemaat atau masyarakat yang ada di bangsa ini akan semakin diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa penginjilan Tuhan Yesus Kristus banyak menolong orang. 3 tahun dia menginjil dari umur 30 sampai 33, dia banyak mengadakan mujizat dan membantu orang, mengusir setan, menolong orang miskin. Ini yang dilakukan Yesus. Dan ini diterapkan untuk supaya murid-muridnya, jemaat Tuhan mengikuti teladannya. Dan kemudian Yesus mengingatkan dalam Matius 9 ayat 13, untuk supaya kita berbelas kasihan. Matius 9 ayat 13. Bisa ditampilkan Pak di PowerPoint-nya. Nanti dikatin. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Maksud di sini,
Tuhan menginginkan supaya kita memiliki belas kasihan. Makanya dasarnya ketika kita mau menolong, dasarnya harus kasih. Pikiran pertama harus kasih, karena kita mengasihi. Itu dasar pertama harus ketika kita mau melakukan tindakan untuk menolong sesama atau semua orang lain. Dasarnya harus kasih. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Maksudnya ini bukan hanya saja persembahan, tetapi mengutamakan belas kasihan. Jemaat Tuhan harus seperti itu. Karena ini ajaran teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Amsal 14 ayat 31 dikatakan begini, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Dalam situasi ini kita tidak lagi egois. Kita tidak lagi mementingkan diri sendiri. Kalau kita tidak mampu memberi, doakan mereka. Kalau kita tidak mampu diutus untuk memberikan ke sana, apa yang ada yang bisa kita sumbangkan, berikan. Saya bersyukur lembaga-lembaga kita banyak juga memberikan bantuan pada awal-awal pandemi. Dan harus menemu mereka, itu luar biasa. Walaupun ada rasa takut, tapi itu luar biasa sekali. Dan kemudian, dalam Matius 25 ayat 40, Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan ini, kita menjamu atau kita melakukan itu untuk Tuhan. Memang sangat sulit ya, dilema ketika kita menjamu orang lain atau orang asing yang kita tidak kenal, terus datang kepada kita, baik di rumah kita atau di jemaat kita. Kita dilema, kita akan bertanya, siapa sih dia itu, dari mana sih asalnya? Pasti seperti itu. Benar tidak? Apa sih latar belakangnya? Kenapa sih dia datang ke sini? Kan pasti begitu. Nanti kita bungkus, oh ini kan manusiawi, kita harus mengerti dulu, benar, itu hikmat. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Ingat, kita ada untuk orang lain. Karena kita sudah menerima keselamatan itu. Percaya saja keselamatan itu sudah diterima bagi pengikut Kristus. Dan kalau keselamatan ini diterima, kita harus membagikan kepada yang lain. Itu tidak egois jadi. Kita harus membagikan. Dengan apa? Jadi berkat. Kita tidak perlu seakan-akan kita susah harus punya kehendak. Ada waktu-waktu Tuhan menarik orang, mengirim orang kepada kita untuk menjadi warga atau anggota kerajaan Allah. Ada. Nah, kita siap nggak menerima itu? Itu yang jadi pertanyaan. Cara siap kita harus mendasari pikiran kita pertama kali ketika ada orang asing, ada orang-orang butuh, adalah kasih. Kita harus mengasihi dia. Terlepas kita harus curiga dia ini dari mana, enggak. Tetapi kuatkan iman saudara, kalau dia sampai di sini, sampai di jemaat kita atau di rumah kita, mungkin ada maksud Tuhan, itu pikiran positif. Ya sudah. Kita mengasihi. Dan Tuhan tahu ketika mengirim orang. Mungkin ada cerita-cerita yang negatif, tetapi Tuhan tahu. Percaya saja Tuhan pasti menuntun kita di dalam kehidupan berjemaat, ataupun di dalam kehidupan berkristen. Bagi kita secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab relevan tidaknya ayat yang tadi, ayat 2 khususnya dalam Ibrani 13. Saya menjawab relevan. Mau dia dari zaman dulu mungkin gampang dilihat membedakan, oh ini utusan Tuhan atau zaman sekarang juga relevan. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang dikirim ke jemaat atau ke rumah kita, itu dulu kita tidak kenal. Tiba-tiba dia masuk dalam jemaat, dia mengalami perubahan luar biasa. Dan dia menjadi berkat. Banyak kejadian sampai saat ini. Jadi menurut saya Alkitab tetap relevan di dalam penerapannya hari lepas hari.
Dan kemudian kalau membedakan mana malaikat, mana manusia, saudara harus minta hikmat Tuhan luar biasa. Saudara harus rajin bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melakukan firman-Nya, rajin berdoa. Saya rasa saudara akan bisa menjawab, bisa tahu ini malaikat atau manusia, atau orang yang diutus Tuhan. Karena memang sangat berat dalam hal ini ketika Tuhan mengirim malaikat atau utusannya, terus sama seperti manusia, bagaimana bisa membedakannya? Itu sangat sulit sekali. Jadi kita butuh kepekaan dalam mendengar suara Tuhan. Tidak hanya orang-orang yang mungkin sekolah teologi atau bergaul setiap hari dengan Tuhan, pendeta atau pastor, enggak. Kita bisa saja menerima hal itu. Dan saya percaya ketika kita menerima hal itu, ada sukacita yang luar biasa. Kalau peristiwa ini terjadi di dalam keluarga saudara, atau terjadi di jemaat saudara, jemaat kita khususnya, wah luar biasa. Ternyata orang yang kita tolong, kita bantu masuk dalam anggota orang-orang kudus, dan dia melayani Tuhan luar biasa sekali. Sukacita yang tidak terbendung. Itu sebenarnya hadirnya gereja. Menampung orang-orang yang lagi kesusahan, menampung orang-orang yang mungkin diutus Tuhan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi dampak bagi kehidupan kekristenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sangat senang. Dan ketika hal itu terjadi, Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan pasti menguatkan kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi Tuhan. Berkat bagi sesama, berkat bagi lingkungan, berkat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu, kami undang berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, kita akan mengakui iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu jemaat, kita berdoa, doa syafaat, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena pemeliharaan dalam kehidupan kami mulai merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kami berterima kasih karena Engkau sangat baik. Di dalam situasi saat ini Tuhan, untuk kami menjalankan hidup memang berat. Tapi bersama-Mu Engkau, ya Bapa Surgawi, kami boleh melewatinya dengan sukacita. Berkati akan setiap kami, jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah pada hari Minggu ini Tuhan. Kami mohon urapan-Mu Tuhan berlaku bagi jemaat kami dimanapun mereka berada. Berkatilah setiap kami yang melayani Engkau ya Bapa, khususnya jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk ibadah pada saat ini Tuhan. Baik kami sebagai pemain musik, pemandu pujian,
majelis yang bertugas. Kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan memberkati kami. Biarlah pelayanan kami ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan berkatilah setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, atau usaha kami Tuhan. Berkatilah Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya. Berkati juga jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini lagi sakit ya Tuhan. Kuatkan mereka. Kesembuhan yang mereka harapkan itu boleh terjadi karena Engkau ya Bapa. Berkati juga jemaat-jemaat kami yang mungkin lagi sedih hati karena berbagai hal dalam situasi saat ini Tuhan. Berikan mereka penghiburan, kekuatan daripada Engkau Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat kami yang mungkin sedang berduka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Berkati juga jemaat-jemaat kami yang dalam kesehariannya Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Membutuhkan kuasa-Mu Tuhan untuk mereka memperolehnya Tuhan. Dengan skill yang ada. Walaupun situasi sulit Tuhan, biarlah Engkau menjawabnya Tuhan, sehingga boleh mereka bekerja dan menghasilkan untuk kebutuhan hidupnya Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami, dan dalam situasi menangani COVID-19 ini Tuhan, kami bersyukur keadaan hari lepas hari mulai terkendali Tuhan. Kami bersyukur orang-orang yang bertugas di garis depan telah melakukan tugasnya dengan penuh kerelaan. Bantu mereka Tuhan, berkati hidup mereka, anak cucunya Engkau berkati. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Engkau berkati hidupnya. Jadikan bangsa kami terang bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Sehingga bangsa kami senantiasa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk Bu Pendeta yang melayani di tempat ini Tuhan. Berikan kekuatan sehingga dia boleh melayani dengan sebaik-baiknya. Dan jemaat Tuhan memperoleh sukacita, kekuatan daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja kami khususnya Sinoda GKPB Tuhan. Yang akan melaksanakan sidang sinode bulan depan. Berkati setiap pendeta, setiap panitia yang melaksanakan tugas ini Tuhan. Berikan kami kemampuan, panitia yang sudah dibentuk, Kau berkati sehingga keputusan-keputusan yang diambil, baik utusan-utusan jemaat, itu membawa dampak yang baik Tuhan. Berikan kami pemimpin untuk mengganti estafet kepemimpinan GKPB Tuhan. Pemimpin yang takut akan Engkau, yang senantiasa rindu untuk gereja kami semakin berkembang. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati juga jemaat kami yang mungkin berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan. Berkati setiap kami yang berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan umur di dalam tahun ini Tuhan, sehingga mereka semakin berhikmat, semakin senantiasa memuliakan nama. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, dan persembahan kita hari ini akan didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita angkat pujian untuk mengiringi persembahan kita hari ini diambil dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Bapak, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, kita serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan puji dan syukur atas segala pimpinan-Mu dari awal ibadah kami sampai saat ini. Kami boleh kembali datang di hadapan-Mu. Bapa dan surga, kami bersyukur atas firman yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu itu akan benar-benar kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami saling mengasihi, saling melayani satu sama lain. Bapa dan surga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan, karena kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat menjadi berkat untuk pelebaran pekerjaan-Mu. Berkati kiranya kami ya Tuhan, berkat yang masih ada di dalam rumah kami masing-masing. Ajar kiranya kami untuk melaksanakan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami, biarlah semuanya menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri kebaktian kita hari ini dengan pujian penutup kita. Kita akan menyanyikan lagu Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah, dan setelah itu Ibu Pendeta akan menutup kita dengan doa penutup dan berkat. Karena Engkau adalah Allah yang sudah menjadikan kami, menerima kami,
menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan dengan itulah Engkau menginginkan kami untuk kami menyatakan kasih persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keseharian kami. Oleh sebab itu hari ini kami hendak kembali ke dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan kasih persaudaraan dengan hikmat dan teladan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera kekal selama-lamanya. Amin.